Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya, para guru, kawan-kawan semuanya, sahabat semuanya dimanapun Anda berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Mudah-mudahan Anda semuanya bersama dengan keluarga diberikan kebahagiaan dimanapun Anda berada, dimudahkan setiap pekerjaannya, tiada halangan, tiada gangguan apapun, Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis kita, dalam kajian ilmu kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Anda semuanya yang masih berkenan untuk menyimak channel ini, agar channel ini memberikan kemanfaatan, mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam sunnah. Ya, macam-macam sunnah. Ya. Sunnah jika kita bagi, ini ada beberapa. Sunnah itu adalah sebuah perbuatan atau tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mengupas tentang arti sunnah, arti hadis, arti khobar, asar, dan istilah-istilah lain yang ada kaitannya dengan ilmu hadis. Nah, macam-macam sunnah ini, sunnah dapat dibagi atau dibedakan menjadi kurang lebih 4. Ya. Ada 4 pembagian sunnah. Yang pertama adalah sunnah qauliyah. Qauliyah artinya perkataan atau ucapan. Ya, qala yaqulu qaul. Qaul itu artinya ucapan atau perkataan. Jadi sunnah qauliyah adalah sunnah yang isinya tentang perkataan atau ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah qauliyah ini menitik beratkan kepada ungkapan-ungkapan atau kata-kata bijak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anjuran-anjuran untuk ungkapan atau kata hikmah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dari sunnah qauliyah ini misalnya tentang anjuran untuk atau pahala bagi orang yang mencatat atau mempelajari atau menghafal sebuah ilmu. Ya. Kemudian sunnah tentang orang yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian sunnah tentang orang beriman itu seperti bangunan. Ya. Jadi ungkapan-ungkapan perkataan yang mengandung hikmah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah disebut sunnah qauliyah. Ya. Contohnya misalnya tentang sunnah qauliyah ini, sunnah yang berkaitan tentang sebaik-baik orang
yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada sebuah hadis yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ya, Rawahul Bukhari. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang lain misalnya sunnah qauliyah ini, orang yang beriman itu seperti bangunan yang saling mengokohkan. Ini hadis riwayat dari Imam Muslim. Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Ya, orang yang mukmin satu dengan yang lain, mukmin terhadap mukmin yang lain, kal bunyan seperti bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'du ba'dun. Ya, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling mengeratkan, ba'duhu ba'dun, sebagian yang satu dengan sebagian yang lain, atau bagian yang satu dengan bagian-bagiannya yang lain. Maka bangunan itu tidak akan bisa berdiri kokoh kalau bangunan itu bercerai-berai atau saling memisahkan satu sama lain. Karena bisa berdiri kokoh, tegak menjulang karena mereka saling terikat, saling membantu, saling menopang satu sama lainnya. Yang pondasi juga dia rela ikhlas untuk di bagian bawah, ya, menahan menopang beban yang begitu berat. Kemudian atapnya, entah itu seng, entah itu gentengnya, itu rela untuk kehujanan dan kepanasan untuk meneduhi atau mengatapi bangunannya. Begitupun tiang penyangga atau dindingnya rela untuk menutupi bangunan itu dan sebagainya. Nah, jadi intinya mukmin yang satu dan mukmin yang lain hendaknya untuk saling menolong, saling menutupi segala kekurangannya masing-masing. Ya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Kemudian yang kedua, sunnah fi'liyah. Fi'liyah ini berasal dari kata fi'il, yaitu perbuatan. Ya, perbuatan atau sikap. Contoh dari sunnah fi'liyah atau sunnah yang berkaitan tentang perbuatan atau sikap Rasulullah SAW, misalnya tentang tata cara sholat misalnya, atau tata cara sholat di atas kendaraan. Kemudian tata cara manasik haji itu berkaitan tentang perbuatan-perbuatan tertentu yang perlu dilakukan agar ibadahnya itu makbul atau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan tentang perbuatan Nabi, berkaitan dengan sunnah fi'liyah ini, maka kita tidak boleh membuat gerakan tertentu atau amaliyah tertentu yang itu tidak ada contohnya dari Nabi. Seperti gerakan sholat misalnya, gerakan ketika tata cara haji atau peristiwa manasik haji dari wukuf, kemudian dari tawafnya dan sebagainya. Maka kita tidak boleh ngarang-ngarang sesuai dengan keinginan kita. Contoh sunnah fi'liyah tadi, biasanya ciri-ciri dari sunnah fi'liyah itu didahului oleh kata kana yakunu. Ini mengindikasikan yaitu perbuatan Nabi. Karena itu berarti telah dilakukan oleh Nabi, yakunu hendak atau akan dilakukan oleh Nabi. Atau ra'aitu, aku telah melihat. Nah, ini berarti adalah salah seorang sahabat yang melihat bagaimana perbuatan Nabi atau Nabi melakukan sebuah aktivitas tertentu. Ra'aina, kami telah melihat. Berarti ini banyak sahabat atau beberapa sahabat, bukan hanya satu orang saja yang melakukan atau melihat tentang perbuatan tertentu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh misalnya hadis yang atau sunnah yang berkaitan tentang sunnah fi'liyah, misalnya tata cara sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Yang lain misalnya
Khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kamu. Maksudnya adalah ikutilah tata cara manasik yang kamu lakukan sebagaimana yang aku contohkan, kata Nabi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini berkaitan tentang sunnah fi'liyah, sunnah yang berkaitan tentang perbuatan atau tingkah laku Nabi yang patut atau bahkan mungkin dalam kondisi tertentu, hal tertentu itu wajib kita lakukan yang berkaitan tentang hal-hal yang fardu. Kemudian yang ketiga adalah sunnah takririyah. Takrir ini artinya adalah ikrar atau dalam bahasa Arab iqrar, ketetapan atau persetujuan. Ketetapan atau persetujuan yang dilakukan oleh Nabi dalam merespon atau menanggapi kejadian tertentu atau pertanyaan dari salah seorang sahabat Nabi. Ya, maka Nabi memberikan sebuah jawaban atau persetujuan tentang apa yang dilakukan oleh sahabat. Contoh dari sunnah takririyah, misalnya tentang sunnah dalam sebuah hadis yang berbunyi tentang peristiwa atau ada salah seorang sahabat atau yaitu Khalid bin Walid yang mempersilahkan Nabi untuk makan daging dob. Daging dob itu mirip atau seperti daging biawak kalau di Indonesia. Ya, daging dob. Ya, pada suatu ketika Rasulullah itu berkunjung kepada sahabatnya Khalid bin Walid, kemudian dipersilahkan untuk mengkonsumsi daging dob. Kemudian Rasulullah dipersilahkan oleh Khalid bin Walid, kemudian Khalid bin Walid bertanya, mengapa engkau wahai Rasulullah tidak mau mengkonsumsi daging ini, daging dob ini? Lantas apa yang dikatakan Rasulullah? Ya, bukan aku tidak memperbolehkan, aku bukan berarti aku mengharamkan atau melarang daging ini, namun hanya saja daging ini tidak ada pada kaumku, tidak ada di tempat Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak terbiasa untuk mengkonsumsi daging dob. Maka dengan Rasulullah tidak melarangnya, tidak mengharamkannya, otomatis berarti daging itu tidak haram, berarti halal untuk dikonsumsi. Pada saat itu Khalid bin Walid kemudian menikmati dari daging itu, kemudian Rasulullah tidak melarangnya, Rasulullah melihatnya. Maka seandainya itu diharamkan, maka otomatis Rasulullah pasti akan merespon dengan melarangnya. Ya, itu dengan tidak melarang itu berarti tandanya Rasulullah melakukan takrir atau setuju tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya, yaitu Khalid bin Walid. Kemudian sunnah takrirah yang lain, misalnya sunnah tentang tayamum. Yang ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada suatu ketika ada dua sahabat yang mereka itu tidak bertemu air dalam sebuah perjalanan. Kemudian mereka tayamum, lantas mereka sholat. Saat dalam sholat, ketika mereka usai sholat, namun masih ada waktu, ternyata hujan turun. Ya, ternyata respon dari dua sahabat Nabi tadi berbeda tentang bagaimana sholatnya, apakah diterima atau tidak. Maka salah satu sahabat yang mereka dua orang sahabat tadi, yang satu itu tidak menggantinya, artinya setelah hujan turun tidak mengulangi sholatnya, artinya yakin dengan apa yang dilakukan dengan tayamumnya, dan kemudian sholat tidak mengulangi, yakin dengan sholatnya sehingga meyakini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satunya lagi, karena masih ada waktu,
kemudian mengulangi sholatnya dengan cara berwudu karena adanya air atau menemukan air. Kemudian dua orang ini menghadap Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan sikap bagi yang bertayamum kemudian tidak mengulanginya, maka itu adalah sudah sesuai dengan sunnah Rasul, sunnah Nabi, sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya boleh dan itu tidak dilarang, artinya otomatis ibadahnya diterima walaupun tidak mengulangi. Kemudian yang kedua, yang mengulangi sholat karena berwudu, ya itu juga diperbolehkan, bahkan mendapatkan dua pahala atau dua kebaikan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, betapa bijaknya Rasulullah dalam memberikan sebuah keputusan, memberikan persetujuan atau persetujuan ketetapan yang tidak merugikan salah satu di antara sahabatnya. Betapa mudah sekali Islam itu kita lakukan. Maka jika orang yang butuh mendalami Islam, ingin tahu tentang Islam, maka jangan kita ajarkan sesuatu yang sulit-sulit dahulu. Maka yang lebih baik adalah, atau lebih penting adalah kita ajarkan hal-hal yang pokok, yang simpel, yang mudah untuk dicerna sehingga tergugah semakin semangat dalam mempelajari Islam. Kemudian yang keempat disebut dengan sunnah hamiyah. Hamiyah ini diartikan hasrat atau himmah, cita-cita atau keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sunnah hamiyah ini adalah keinginan yang belum tercapai. Ya, hasrat atau keinginan Rasulullah ingin melakukan sesuatu ibadah tertentu, namun kemudian sepanjang hidupnya Rasulullah belum kesampaian untuk melakukannya karena Rasulullah sudah wafat. Contoh misalnya adalah tentang peristiwa puasa Tasu'a atau puasa di tanggal 9 Asyura. Pada suatu ketika Rasulullah berpuasa bersama dengan sahabat-sahabatnya, yaitu puasa di tanggal 10 Asyura atau kita sebut dengan puasa Syuro. Puasa orang Jawa menyebut puasa Suro. Ya, puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian saat mereka berpuasa bersama dengan Rasulullah, kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ternyata orang Yahudi dan Nasrani juga melakukan puasa di tanggal 10 Asyura. Lantas apa yang dengan Rasulullah? Baiklah kalau begitu besok kita juga puasa di tanggal 9-nya, artinya puasa 2 hari. Yaitu tanggal 9 dan 10. 9 itulah yang kita sebut sebagai Tasu'a, tanggal 9 Asyura. Ya, sehingga 2 hari itu tanggal 9 dan 10 Asyura atau bulan Muharram, agar menyelisihi, tidak tersyabbuh, tidak menyamai dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Namun dalam kesempatan tahun berikutnya Rasulullah tidak sampai usianya, sehingga Rasulullah wafat terlebih dahulu sebelum melaksanakan puasa tanggal 9 Tasu'a atau 9 Muharram. Maka di sini bisa menjadi sebuah sumber hukum di antara umat Islam. Ada yang melakukan puasa bukan hanya tanggal 10 saja, namun juga tanggal 9 dan 10. Intinya tanggal 9 dan 10 itu diperbolehkan. Tanggal 10-nya saja juga itu sah-sah saja, karena itu adalah ibadah yang bersifat sunnah. Ya, itu tentang macam-macam atau pembagian sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah, dan yang keempat adalah sunnah hamiyah. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan apa yang saya sampaikan. Ada hal-hal yang kurang berkenan atau sulit dipahami, itu semata-mata karena kebodohan saya untuk semakin giat belajar terus-menerus, giat dalam thalabul ilmi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.